Terus untuk yang mungkin teman-teman juga bisa buka Word-nya sekalian ya. Terus untuk yang pertama itu gimana sih cara kita mau nomorin yang berbeda-beda. Misalkan di cover itu nggak pakai nomor. Terus dari kata pengantar sampai daftar gambar itu nanti nomor halamannya itu pakai Romawi. Kemudian dari bab 1 sampai terakhir itu nanti pakai penomoran biasa kayak gitu. Jadi yang kita manfaatkan di sini tuh, jadi caranya itu yang pertama, login dulu. Nah, ini masuk ke dokumen yang mau dibagi seksi-seksinya. Sekarang itu kita bagi jadi 3 seksi. Seksi yang pertama itu yang cover yang nggak bernomor, seksi yang kedua itu yang pakai Romawi, seksi yang ketiga itu kita pakai angka yang biasa. Kemudian caranya itu masuk dulu ke halaman terakhir, halaman dari masuk ke kata terakhir di halaman tersebut, misalkan kayak gini, ini cover. Nah, di sini kan arahin kursornya ke yang terakhir sini. Terus habis itu masuk ke monolayer, break, next page, kayak gitu. Oke. Sekarang kalau kita melihat itu udah, kita lihat seksinya. Ini kan udah jadi seksi 1 sama seksi 2. Terus kita lihat ke bawahnya itu. Nah, di sini kan yang kita mau ini kan ini bakal berubah jadi seksi 3, ini kan yang kita mau. Jadi caranya itu sama, masuk ke halaman yang kita mau ubah seksinya, diarahin kursornya ke kalimat terakhirnya. Ini, kemudian sama layer break next page. Udah kayak gitu. Mbak, sekarang kita lihat udah berubah nggak seksinya? Udah berubah kan? Jadi ini kan udah terbagi-bagi nih. Terus kalau cara kita nomorin supaya dia tuh nggak sama kayak penomoran halaman sebelumnya itu, ini kan ada kayak send as previous. Ini kita klik dulu, nanti teman-teman itu klik juga yang di sini. Ini artinya itu udah nggak ngelink sama halaman yang sebelumnya. Jadi halaman ini ya penomorannya untuk halaman ini nggak berpengaruh sama halaman yang sebelumnya gitu. Terus sama juga untuk yang seksi 3, klik yang send as previous-nya, udah link to next previous sudah. Ini udah, kalau udah kayak gini, tinggal teman-teman kasih nomor sesuai kebutuhan teman-teman. Caranya kan cover kan nggak bernomor, jadi skip aja. Terus di sini ke page number, terus style penomoran yang teman-teman mau. Saya di sini pakai bottom of page, jadi nomornya itu nanti ada di bawah kayak gini. Nanti style itu teman-teman sesuaikan aja ya kayak gimana. Saya pakai ini. Terus nah, jadinya kan mau pakai, jadinya kan teman-teman mau pakai Romawi. Entah. Jadi atur aja button page ini, terus lagi number page, terus format text number, ganti pakai yang Romawi. Ya, oke. Oke. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Harusnya juga gitu. Ini juga udah langsung kayak gitu. Jadi caranya juga sama, teman-teman juga bisa atur tergantung gimana kebutuhan sih. Jadi sekarang kan sudah bernomor nih tulisan kita. Ini nomor 1, 2 selanjutnya. Terus next, gimana cara kita buat daftar isi otomatis. Sebelum buat daftar isi otomatis, teman-teman sediakan satu halaman kosong setelah kata pengantar.
Ini. Terus yang perlu teman-teman tahu juga, itu harus bisa ngebedain yang mana sih yang namanya bab sama sebab. Nah, untuk kata pengantar ini kita sebut bab, kemudian daftar tabel, terus bab 1 itu kita namakan bab. Untuk sebab sendiri seperti latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sebagainya. Cara yang pertama itu, ke halaman kosong tadi, kita gunakan heading di sini. Jadi, kata pengantar, kita blok dulu, terus cari heading 1, kemudian klik kanan di heading 1, update heading 1 to match selection. Udah sampai muncul yang begini nih. Apa fungsinya? Coba sekarang teman-teman kan deh Ctrl F. Nah, yang kita mau itu supaya begini. Tuh, kayak kalau diklik itu bisa ngarahin langsung ke halaman itu. Kayak nggak lelah-lelah scroll, itu sih fungsinya dari heading kayak gitu. Terus kita lanjutin ke selanjutnya. Daftar tabel dengan cara yang sama. Heading 1, klik kanan. Kemudian update heading. Tuh, udah kan kata pengantar daftar tabel gitu. Terus begitu juga selanjutnya sampai selesai gitu. Mungkin sekalian nunggu saya, teman-teman juga bisa coba. Ini daftar gambar, sama juga. Jadi 1, klik kanan update heading. Bab 1, sama. Kemudian gimana sih untuk yang sebabnya? Kita blok juga dengan cara yang sama. Tapi nanti teman-teman nggak usah ke heading 1. Teman-teman ke heading 2 gitu. Heading 2, klik kanan, update heading 2 to match selection. Kayak gitu. Ini kan jadinya ini kan bab. Terus ini yang sebabnya kayak gitu. Bentuknya nanti kayak gini. Lanjut untuk sebab selanjutnya. Heading 2, kesalahan update heading 2. Tetap ya yang update-nya gitu. Munculkan rumusan masalah ya di sebabnya. Ya, mungkin contohnya di sini kan, mungkin contohnya ini aja dulu untuk yang bab 1. Lebih nanti teman-teman lengkapin. Terus coba ke bab 2. Caranya sama. Mungkin nih, bab 2 ini kan termasuk yang bab kan. Terus nanti teman-teman ke heading 1. Heading 1, klik kanan. Ada heading gitu. Udah ada di bab. Kemudian untuk yang sebab di bab 2-nya, sama juga caranya kayak yang sebelumnya, tinggal blok. Nah, tapi ini nggak bisa teman-teman klik yang heading 2-nya. Kenapa? Soalnya ya contohnya kalau teman-teman langsung klik yang heading 2-nya, itu bakal ngelanjutin yang sebab sebelumnya. Jadi kita itu harus buat yang baru. Caranya buat yang baru itu, ini kan udah di blok. Terus teman-teman ke sini, more, terus create a file. Nah, kita namain dah misal apa, heading, subheading 2 misalkan. Terus modify. Nah, di file based on, ini kan masih list paragraf. Teman-teman ganti jadi heading 2. Terus di sini nanti tinggal sesuaikan aja stylenya. Ini kalau mau subnya ada di tengah kayak gitu. Ini kalau rata kiri. Tapi saya ini pakai rata ini. Terus jangan lupa kita bold. Terus oke. Terus udah jadi sub dari bab 2 kan. Ini babnya ini subnya. Ini lanjut. Caranya sama. Tadi apa namanya? Subheading 2 ya. Subheading 2. Nah, klik kanan, update subheading 2 sama selection tuh. Karena seharusnya langsung bisa. Tapi mungkin karena Word saya agak bermasalah, jadi buat ngakalin itu kita klik style lagi, kita namain lagi subheading 2.
modify. Jadi caranya sama, langsung ke file based on. Heading 2, kita pilih heading 2, jangan lupa cetak box. Untuk menyesuaikan langsung oke. Okay. Terus sudah langsung muncul. Begitu juga selanjutnya sampai selesai. Ini bab 3 pakai heading 1. Bisa saya ikutin mungkin. Udah gitu doang kalau untuk yang kita kasih hidung-hidungnya. Nanti kalau udah selesai itu saya punya satu yang udah ada. Nanti bakalan kayak gini dia. Nanti kalau kita Ctrl F, dia itu bakal kayak gini. Nih, ada kata pengantar, ada bab 2, bab 3, bab 4 sampai daftar pustaka itu bakal kayak gini nanti. Kalau teman-teman udah kasih hidung semuanya. Terus next, gimana sih? Tadi kan awalnya kan kita mau buat daftar isi. Setelah kita hiding semuanya, gimana sih cara kita buat daftar isinya? Nah, ke game space tadi, misalnya ke halaman kosong tadi, login dulu. Kita ke halaman kosong yang tadi, terus masuk ke menu reference. Nah, di sini ada table of content. Teman-teman tinggal klik isi list file. Bahkan saya pakai ini. Amazing. Udah langsung muncul dia. Tuh, daftar pengantar ada halaman ini, daftar tabel ada di halaman ini, kemudian ini cuma tinggal teman-teman sesuaiin aja sih sama stylenya kayak gimana. Ctrl E buat langsung ke tengah sih, daftar isi, daftar isi. Ini tinggal diatur-atur aja dikit. Nanti jadi kamu ceramah. Oke, jangan lupa di box. Ini tinggal kita sesuaikan aja. Akan mau ke sini, terus mau begini, sini. Terus gimana yang ini juga tinggal disesuaikan. Kalau yang ini tinggal main yang di ruler aja. Ini kan ada yang tanda situ gini. Ini di blok dulu nih mana yang mau diubah. Misalkan saya mau yang sebab 1.1 sampai sebab 1.3. Terus ntar tinggal main ruler. Ini kan ada yang siku. Ini tinggal teman-teman geser aja, sesuaikan sama kebutuhan teman-teman gitu. Udah langsung begitu kan. Juga sama. Jadi di daftar isinya dah. Jadi ini daftar isinya udah jadi. Ini tinggal gitu aja. Jadi teman-teman nggak perlu tuh balik buat kata pengantar dulu. Nanti lihat kata pengantar itu halaman berapa. Terus mau buat apa namanya? Mau satu latar belakang. Balik lagi ke halaman latar belakang. Kita lihat latar belakangnya halaman berapa itu nggak perlu lagi. Jadi teman-teman cukup pakai menu heading ini dimanfaatin di heading di home, terus di sini ada style. Ini tinggal teman-teman pilih headingnya kayak mana. Terus kalau teman-teman udah ke heading, terus ke menu reference, table of content, tinggal teman-teman pilih mau pakai style yang kayak gimana gitu. Itu untuk yang daftar isi. Selanjutnya untuk daftar tabel. Misalkan di tulisan teman-teman itu ada mengandung tabel-tabel gitu. Nah, itu kan harus tuh kita tahu tabel ini nanti ada di halaman berapa, tabel B di halaman berapa, kayak gitu. Jadi caranya itu pergi ke halaman yang kira-kira mengandung tabel. Karena di sini saya punya 1, 2,
tiga tabel. Jadi langsung aja kita kasih nama tabelnya. Caranya itu kita klik di tabelnya, klik kanan, terus nanti teman-teman pilih insert caption. Nah, ini nggak kelihatan. Insert caption. Nah, kelihatan. Nah, sini kan ada captionnya tabel 1. Nah, semisal teman-teman itu di captionnya ini belum kelihatan kayak tabel 1 gitu. Jadi kita harus buat dulu labelnya. Caranya ke new label, klik new label, terus label, misalkan tabel. Tabel ini karena dia ada di subbab 2, jadi saya namain tabel 2 titik. Oke, terus udah langsung tabel 2.1 kan. Terus tinggal teman-teman namain aja ada tabelnya. Misalkan nama tabelnya itu di sini perhitungan bahan periode 1. Udah gitu. Misalkan namanya gitu doang. Oke, udah. Ini udah langsung begitu doang. Terus udah langsung bernama gitu maksudnya. Terus lanjut untuk tabel selanjutnya caranya juga sama. Tinggal klik kanan, insert caption. Tuh, itu kan udah langsung otomatis jadi tabel 2.2. Langsung kita namain perhitungan paham periode 2. Oke. Nah, untuk lagi cari tabel, caranya sama. Nah, ini ketemu tabel lagi. Ini tabel di bab 3. Di bab 3. Caranya sama, klik kanan, terus insert caption. Ini kan masih tabel 2.3. Jadi teman-teman perlu buat lagi di new label tabel 3 titik gitu. Karena di sini sudah buat, jadi belum buat. New label, terus tabel 3 titik. Oke, langsung tabel 3.1 pun kita namain tabelnya. Karena di sini nama tabel itu definisi operasional variabel, jadi langsungnya definisi operasional itu variabel. Oke, udah gitu. Ini aja tabel aja mbak, ternyata udah nggak ada. Nah, berarti udah gitu. Masuk ke daftar tabel tadi. Terus teman-teman ke ini masih di reference, terus insert table of figures. Ini teman-teman klik. Dah. Nah, terus di bagian general, terus caption label. Nah, teman-teman tinggal pilih. Jadi kan kita tabel 2 dulu. Oke. Nah, terus lanjut ke insert. Itu udah keluar kan tabel 2.1. Perhitungan saham periode 1 di halaman 5. Tabel 2.2 perhitungan saham periode 2 ada di halaman 6. Jadi nggak perlu otomatis nyari scroll lagi kayak gitu. Terus tadi kan masih ada tabel di bab 3. Jadi cara yang sama masih di reference, terus insert table of figure, tabel 3. Tuh tabel 3. Oke, udah gitu. Udah aja. Terus ke selanjutnya. Cepetan gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu. Pokoknya hari ini, bukan hari ini, tapi kita tuh bakal lebih manfaatin menu-menu yang ada di Resign gitu, kayak ada konten, terus yang insert caption, terus ntar ada insert citation, gitu. Terus selanjutnya gimana sih cara kita buat daftar gambar otomatis? Caranya itu masih sama kayak gimana cara kita buat tabel. Jadi kita cari dulu kira-kira di halaman berapa sih tulisan kita itu ada gambarnya gitu. Jadi saya tuh bergambar, ada gambar nggak ya? Oh ada. Cara itu sama, klik di gambarnya, klik kanan, terus insert caption, kita namain itu sama caranya kan dari label kok teman-teman nggak ini. Ya kan biasa buat, jadi gambar 3.1 tuh langsung diagram alur itu kasih namanya. Oke,
terus cari gambar selanjutnya. Nah, di sini terus klik kanan insert caption lagi, dia langsung gambar 3.2. Kakak sama main gambar 3.2 ini set plot data data ISHG, indeks harga saham gabungan. Oke, udah ada gambar lagi nggak? Ternyata kan ada. Terus teman-teman kalau udah semua gambarnya dilabelin dan namain, terus langsung masuk ke daftar gambar. Terus ke insert table lagi, insert table of figure. Terus ini kan gambar. Teman-teman masukin lah gambar 3. Oh, gambar 3. Diagram alur ini. Udah itu dia. Jadi gambar 3 yang 3.1 diagram alur itu ada di halaman 8. Terus gambar 3.2 yang scatter plot itu ada di halaman 9 kayak gitu. Jadi sekarang kita tuh udah punya nomor halaman, terus punya daftar isi otomatis, kita udah punya daftar tabel sama daftar gambar. Terus selanjutnya gimana sih cara kita buat daftar pustaka secara manual? Nah, daftar pustaka belum dilabel. Kita hidung ke daftar pustaka. Gimana sih cara kita buat daftar pustaka manual? Caranya itu kita masuk lagi ke memory friend. Nah, terus di sini kan ada insert caption gitu. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus nyiapin jurnal atau buku atau referensinya lah. Terus kita masuk ke reference, insert ini, masih insert citation, terus di style-nya ini ada APA. APA 6 edition, ada Chicago 16 edition. Nah, itu ini. Tapi kalau biasanya di Indonesia itu pakai APA. Jadi pilih aja APA. APA. Terus masuk ke American apa insert namanya? citation. Nah, cara itu insert citation, terus add new source. Tuh, ini nanti teman-teman tinggal pilih aja tipe dari referensinya. Ada buku, ada jurnal, terus ada berita, terus ada web, kayak gitu. Nanti tinggal menyesuaikan. Terus di sini nanti tinggal kita masukin nama penulis, terus judul artikelnya atau judul bukunya, tahun, terus tempat diterbitkannya, terus sama publisher yang publishernya. Caranya itu nanti tinggal kita kotak saja dari jurnalnya misalkan. Misalkan di sini saya punya jurnal, saya punya jurnal. Nah, judul jurnalnya itu pencarian rute terbaik pemadam kebakaran Kota Semarang menggunakan algoritma Dijkstra dengan logika Fuzzy sebagai penentu bobot pada graf. Nah, tinggal kita kopas judulnya. Kita select dulu, copy, Ctrl C, balik lagi ke kerjaan kita, terus Ctrl paste. Oh, harus satu-satu kita kopasin. Jadi ini, copy lagi, terus balik lagi. Copy lagi. Udah. Terus jangan lupa penulisnya. Sini penulisnya itu ada dua kan, ada Nanang Buron sama Rohmat Masuri. Nah, dia Nanang Buron. Terus nanti ada biar gampang. Terlanjur. Terus di order nih edit.
Terus tinggal kita masukin nama penulisnya. Tadi kan Nanang di surat NG Buran. Terus first name-nya ada Nanang. Ini teman-teman boleh kosongin. Terus add. Nah, terus nama, kan ada 2 penulis di jurnalnya. Nama penulis keduanya itu Rahmat Maskuri. Tinggal kita ketik last name Maskuri. Terus first name Rahmat. Oke, dah. Terus kita lihat tahun berapa sih di publishnya. Kita ke jurnalnya, kita lihat, kita cari tahunnya. Ini ketemu. Tahun 2019. Tahun 2019. Terus gimana diterbitkan? Di Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Semarang bisa sih sebenarnya. Terus sama siapa sih publishernya? UNES Journal of Mathematics. Nanti koreksi ya, tolong koreksi ya kalau saya salah ya. Soalnya yang kita sharing kan sama-sama belajar ya gitu. Siap, 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 Terus siap, siap. sebenarnya ini aja yang wajib. Tapi kalau mau kayak nambahin volume berapa di jurnalnya, terus halaman berapa itu tinggal teman-teman ini klik yang show all di bibliography field. Klik, nanti muncul kayak gitu. Ini ada editornya siapa, terus region, state, provinsi, terus ada volume. Terus coba ya kita masukin yang volume ini. Ini kan jurnal UJN 81, ini artinya volume 8 menit 1. Volumenya berarti volume 8 nomor 1 gitu. Terus tinggal nanti yang mana-mana teman kelas mau masukin itu, terus yang page-nya tak mau diisi semua yang tidak masalah, tapi tergantung kebutuhan lagi page-nya. Ini page-nya, nah ini example-nya mau dari 50 sampai 62 di halaman yang teman-teman kutip sih. Coba ya, misalkan ini kan nomor jurnalnya kan dari nomor 41, halaman 41 sampai halaman berapa dia? Sampai halaman 49 misalkan. Jadi page 41 sampai page 49. Oke. Oke, kayak gitu. Nah, ini teman-teman hapus dulu. Hapus dulu. Terus, tadi kan selain jurnal kita punya buku. Nah, di bukunya ini cara itu juga sama. Caranya sama. Bentar. Dari reference, terus citation and bibliography, terus insert citation, add new source. Buku kan tuh. Teman-teman bisa ini aja jurnal artikel juga tinggal teman-teman ganti. Maaf lupa. Terus sekarang kan buku. Nah, bukunya ganti jadi buku. Terus ordernya ini ada Randall L. Eubank, tinggal kita masukin. Terus last name-nya Eubank. Terus first name-nya ya middle X. Oke, ya gitu. Terus judulnya apa sih judulnya? Non parametric regression. Tinggal tulis aja judulnya. And line smoothing. Tahunnya 1988. Terus di
Kotanya dari New York. Publishernya Marcel Becker. Dan misalkan gini, oke. Nah ini dihapus dulu. Nah caranya, misalkan saya cuma contohin dua kan, tapi nanti teman-teman terus cara masukinnya itu ya tadi interpretation, terus tinggal kita ini deh, atau dari bibliografi juga bisa. Tuh, udah. Karena tadi saya punya double-double, jadi yang keluar itu double-double jadi bisa dihapus sih. Tapi bisa. Tinggal di ini aja, daftar pustaka. Udah tinggal dibagusin fontnya, atur fontnya, fontnya siniman, bla bla. Oke, udah gitu. Itu udah untuk daftar pustaka kayak gini nih. Nih, itu begini. Ini kata pengantar udah ada, daftar ada, daftar gambar, tuh, itu terus rumus masalah bab 3 selanjutnya tuh daftar pustaka itu gitu ya kayak gitu. Terus selanjutnya kita bakal sedikit kasih tahu sih sharing gimana cara kita kayak bisa cepat gitu masuk ke equation. Nah biasanya kan teman-teman kalau ke equation harus tuh insert dulu terus dari equation gitu. Tapi kalau mau cepat gitu ada sih cara cepatnya itu tinggal teman-teman klik ALT plus sama dengan. Udah aja udah langsung masuk ke equation. Jadi ulang ya bentar saya dulu. Jadi caranya itu teman-teman cuma perlu klik ALT plus sama dengan ditambah yang sama dengannya. Nah itu itu terus jadinya bakal pakai ALT sama dengan dah langsung equation gini. Terus caranya mudah, ini tinggal teman-teman masukin aja sih. Bahkan saya membuat persamaan model regresi sederhana, misalkan ada Y, Y, I, ya, underscore itu maksudnya tuh biar dia itu angkatnya bawah begini tuh. Terus beta 0, beta 0, tuh, ditambah beta 1, ditambah epsilon, ditambah epsilon per epsilon udah jadi gitu. Terus nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja, misalkan teman-teman mau equationnya itu di mana gitu, di sebelah mana gitu. Ntar tinggal gini, atau main ruler. Buat geser-gesernya biar rapih sama yang sebelumnya gitu. Udah gitu, itu aja kalau untuk equation. Selanjutnya mungkin bisa explore sendiri gimana caranya nulis fungsi sigma secara otomatis, matriks otomatis mungkin nanti bisa ekspor sendiri. Soalnya nanti kalau saya kupas semuanya cukup, takut waktunya nggak cukup, ini juga udah mau lewat. Terus terakhir, gimana sih kalau misalnya teman-teman punya jurnal, terus teman-teman itu mau jurnalnya itu nggak membosankan gitu dari ini maksudnya itu dari ini kan kayak cuma satu kolom gitu. Nah, gimana sih caranya mau buat kolom yang beda-beda gitu? Caranya tuh gampang. Misalkan sampai abstrak, sampai mana sih namanya? Sampai
keywordnya ini, keynote-nya ini tuh tetap jadi satu kolom. Maksud saya tulisannya itu jadi satu kolom, nggak kebagi. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan gitu. Terus untuk yang pendahuluan sampai ke bawah, kan sampai kesimpulan ini mau dibuat jadi dua kolom. Nah, itu gampang aja sih caranya. Terus dihapus juga aja satu kolom. Caranya itu, jadi kita blok dulu yang mana yang mau diubah. Misalkan tadi dari pendahuluan sampai mana, sampai ini, sampai kesimpulan kan kolom gitu. Tapi nggak usah langsung pilih yang duanya ya, soalnya nanti semuanya bakal berubah. Oh enggak sih, sebenarnya bisa. Tapi kayak aneh itu, kalau mau itu more kolom, tuh, nah terus di sini gitu. Nanti nggak usah pilih yang full dokumen, tapi pilih yang kita seleksi aja. Jadi yang mana yang kita blok aja yang bakal berubah gitu. Jadi kayak gini deh tampilannya. Tuh. Jadi kan, aduh nggak kelihatan. Yuh, yuh, yuh. Kan dari abstrak, ini kan satu kolom. Nah, dari pendahuluan ini ada dua kolom gitu, udah bagus deh jadinya jurnalnya. Jadi, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Aduh, teman-teman Bu moderator. Untuk lebihnya kita kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira tangan. Terima kasih sebelumnya pemaparan materinya Kak Suci yang insya Allah sangat bermanfaat tentunya dan sangat detail juga. Terima kasih banyak Kak. Kini kita tiba di sesi tanya jawab teman-teman. Untuk sesi pertama ini kami menerima 3 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa menghidupkan mikrofon ataupun bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya bertanya ini ke pemateri? Ya, Silahkan Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan kamera juga ya. Oke. Jadi pertanyaan saya untuk ya, oh ya oke. Jadi pertanyaan saya untuk pemateri terkait tadi apa namanya referensi dan daftar pustaka ya. Jadi selain langsung di Word-nya itu kan ada di Mendeley juga. Nah mungkin pertanyaan saya di mana sih perbedaannya mungkin dari apa namanya teknis-teknisnya dari Mendeley sama yang Mendeley ya teknis-teknisnya di Mendeley sama yang bawaan dari Microsoft Word-nya kira-kira seperti apa begitu. Karena juga saya pernah mendapat Mendeley dan untuk interface-nya sama lah kira-kira, tapi mungkin di mana sih perbedaannya seperti itu. Jadi itu sih pertanyaan saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau dijawab langsung atau mau tunggu yang Iya, langsung aja Kak. Jadi ya, setahu saya, nggak terlalu sering pakai Mendeley juga gitu. Saya sebenarnya lebih suka buat daftar isi otomatis gitu. Yang setahu saya bedanya itu kayak cuma kalau di Word dia tuh harus ketik dulu semuanya satu-satu kayak gitu. Jadi nama pengarahnya siapa gitu kita harus ketik dulu, masukin satu-satu, itunya juga gitu. Kita harus ketik, pokoknya kita harus ketik manual dulu semuanya gitu. Kan kalau manual kan bisa lebih cepat, dari itu bisa lebih otomatis gitu. Juga kemungkinan salahnya juga kecil kayak gitu. Jadi tinggal di drag aja, referensinya udah keluar gitu. Mungkin Ibu dan yang lain ada yang bisa ditambahin untuk sampai situ, soalnya pengetahuan saya Bu kalau untuk membandingkan yang sama yang di Microsoft Word. Terima kasih.
Izin bahin ya. Boleh nggak? Boleh. Jadi silakan Saya Kak. mohon maaf sebelumnya saya nggak nyalain kamera karena suatu dan lain hal. Termasuk internet saya juga lemot ceritanya. Oke, yang ngebedain antara apa itu tadi yang namanya Mendeley sama punyanya Word ini kan pengalaman saya sih dua-duanya bisa ngimport file yang berbentuk .bib. Itu daftar pustaka yang udah dibikin sama tiap-tiap penulis jurnal biasanya udah ada kok itunya ditaruhin. Nah, cuma selama ini sih pengalaman saya pakai dua itu kelebihannya kalau yang di punyanya Word sendiri dia itu lebih stabil dibandingkan Mendeley. Karena kadang Mendeley itu bikin berat dia ketikan kita gitu. Nah, terus enaknya pakai Mendeley, jurnal yang ada itu kamu tinggal input aja ke dalam software Mendeley. Ntar software yang bikin sendiri itunya daftar pustakanya. Terus juga yang kayak katanya Suci tadi itu yang nambahin misalkan lah catatan kaki di sini dan terus di sana tuh kadang ada di itunya dia kalau di Word itu langsung dia semuanya. Jadi ada beberapa kan misalkan nih kadang kita itu cuma sekedar nambahin 5 lah ya di catatan kaki di Word, tapi di daftar pustakanya muncul 6. Nah, yang kayak gitu itu nggak ada di Mendeley. Makanya lebih enak Mendeley sebenarnya sih. Ya, sekian. Terima kasih, Rahmat. Terima kasih Kak. Masih ada tambahan lagi? BTW boleh saya share sedikit tentang ini penggunaan Word. Sorry. Bagaimana Kak Atma? Ya sudah jelas ya, terima kasih. Bisa lanjut ke selanjutnya. Oke, baik. Kita lanjut kalau gitu ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Denny ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Suci. Terima kasih atas materinya yang sangat bermanfaat sekali. Saya mau bertanya Kak, awal-awal belajar Microsoft Word terus sampai sekarang itu belajar otodidak atau ada panduan dan web khusus belajar atau ada referensi yang Kak Suci gunakan? Gitu Kak. Langsung dijawab gitu. Makasih Denny. Saya juga sama kayak Denny, tapi juga mungkin saya lebih belajar ke YouTube sih, Dan. Soalnya YouTube itu nanti bisa langsung kita liatin kayak gimana sih maksudnya ini masuk kemana, terus apa aja yang harus kita lakuin kayak gitu. Itu saya lebih belajar otodidaknya ke YouTube. Mungkin Denny juga sesuai dengan kebutuhannya nanti cari di YouTube itu misal cara membuat daftar isi otomatis atau cara membuat apa gitu di Word. Nah, itu tuh mungkin bisa dicoba kayak gitu. Kalau yang khususnya saya nggak punya, soalnya saya lebih random di YouTube. Itu sih, maaf ya, Den. Bagaimana Saudara Denny? Halo Den, apa sudah cukup? Ya, cukup dah. Cukup. Oke, baik. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bisa menghidupkan mikrofonnya ataupun menuliskannya di kolom komentar. Izin nanya. Silakan Kak. Oke ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, kebetulan nih, saya ini kan buat yang sering ngetik-ngetik nih, yang pakai bahasa Indonesia khususnya ini kan sering lah itu ada namanya typo tuh. Nah, gimana cara kita nge-counter typonya lewat Word? Sekian. Counter typo lewat Word. Typo yang bahasa Inggrisnya maksudnya? Indonesia dong. Kan Indonesia ke Inggrisnya tinggal di nonaktifin yang auto translate. Kayak gitu. Maaf Bu, tolong dibantu. Kan misalkan Ya. kan misalkan gini nih, kita kan ngetik kata Indonesia nih. Nah, kadang itu kita misalkan yang biasa ketik saya itu kan jadinya sia ketulis dia. Kan biasa kan kalau kita ngetik itu. Love.
Ya. Nah, gimana caranya biar kita nggak tipu? Hmm, hmm, mohon maaf mungkin belum bisa saya jawab soalnya saya masih koreksi tipe manual. Mungkin Ibu bisa bantu, Bu. Waduh, Kak Rahmat ini bercanda ya nanyanya. Ya mungkin Kak Rahmat itu mau mengingatkan itu. Ya, Bu. Saya yakin Kak Rahmat tahu, cuman mau mengingatkan kalau bagian itu belum di-share gitu ya. Kalian bisa pakai autocorrect. Kalau saya biasanya pakai autocorrect. Mungkin Kak Rahmat ada cara yang lain pakai autocorrectnya dinyalain Indonesianya. Halo Bapak Rahmat. Ya, Bu. Iya. Nggak, saya nemuin masalah, Bu, pas nyalain pakai itu, Bu, seriusan. Kenapa? Jadinya itu ternyata autocorrect itu cuma berlaku untuk bahasa Inggris, Bu. Iya, Bu. Untuk Bahasa Indonesia nggak dia anuin. Oh, nah itu. Saya belum pernah autocorrect yang bahasa Indonesia ya, karena menurut saya bahasa Indonesia itu karena bahasa kita, jadi selama ini tuh mata kita cepat aja gitu kalau ngelihat yang salah seperti kata suci. Jadi kalau yang saya manfaatin autocorrectnya ya bahasa Inggris. Tapi saya nggak tahu, berarti kalaupun kejadian seperti itu keterbatasan Word-nya yang belum punya library bahasa Indonesia yang banyak di dalam Word gitu kali ya. Cuman saya belum coba terus terang kalau untuk autocorrect bahasa Indonesia. Biasanya kan kalau nulis jurnal jurnalnya bahasa Inggris. Cuman itu menarik, nanti bisa dicoba. Biasanya saya kalau pakai Indonesian, apa kita coba ya? Tunggu. Karena bisa share screen, ada contoh yang keliru? Nah, tak share screen ya, tunggu ntar. Ya, silahkan. Sharing aja biar teman-teman bisa saling itu. Karena bahasa ibu kita ya, bahasa Indonesia itu, jadi kalau ada typo tuh cepet mata kita, nggak kayak bahasa Inggris. Jadi saya sejauh ini belum pernah merasa pakai itu. Kalau bahasa Inggris jelas jelas jalan ya, karena library-nya memang sumbernya dari Word itu dari bahasa Inggris. Iya, langsung autocorrect dia kalau Belum. Kelihatan? belum Pak. Belum, Pak. Udah kelihatan belum? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Oh, udah. Sekarang hampir OTW. What the heck is this? Udah kelihatan? Not yet. Nah, udah. Belum juga? Wow, kayaknya driver laptop saya mesti. Belum kelihatan ya? Belum. Waduh. Nanti kalau udah saya kasih tahu. Oke. Oh, tidak dapat membagikan. Ulang sekali lagi. Share. Saya lihat kata-katanya. Tadi udah hampir, second account-nya udah muncul, cuman Apa yang menyebabkan dia tidak? Oh, udah bisa. Nah, Anda sedang udah. mempresentasikan layar. Udah belum? Udah. layarnya belum kelihatan. Kelihatan? Lagi loading. Udah presentasi Oh, tapi alah. layarnya belum kelihatan, Pak. Oh, alah. Sekali lagi. Ya. Kita ulang. Tripodnya updatean Friday yang baru nih. Heran. Udah. Saya, Nah, ya. udah kelihatan? Nah, udah jadi sekarang, ini Kak. tipenya nih. Ini Ya. tipenya nih. Nah, ya. Ini bahasa Inggris. Tipenya kan ini yang paling sering biasa kan. Nah, terus misalkan kita pakai bahasa Indonesia lah ya. Nah, misalkan kita pakai ini dengan format yang sama. Ya. Nah, ini gitu kan lah. yang garis merah nih biasanya nih yang nandain di autocorrect nih. Terus Yes. yang bawah nih kalau ini kan pakai bahasa Indonesia yang bawahnya.
Cuma nggak kededek dia. Nah itu yang saya maksudin Bu. Coba ganti Nggak keyboard jalan dulu. autocorrect ya. Yoi. Kalau pakai Ada ini sih tunggu solusinya, saya. Bu. Kalau pakai autocorrect yang di sebentar. Pernah coba pakai autocorrect yang di customize-nya? Customize. Yes. Yang di customize itu file bukan. Itu kayaknya Yang ini ya. lebih ke capitalize gitu-gitu ya. Bukan Bu. Oh ya, udah sih. Sebenarnya ada ketemu Bu solusinya Bu. Ceritanya. Kenapa? Jadi gimana? Udah ketemu solusinya. Jadinya kan kayak gini Bu. Ini mana dia ya? Di pengaturan masalah bahasa itu di sini dia tempatnya Bu. Di proofing. Nah, jadinya tinggal kita input kamus bahasa Indonesia ke dalam sini Bu. Di laptop Ya, saya baru ada Spanish sama French sama Spanish. Nah, kebetulan Bu, kan saya udah masukin tuh bahasa Indonesia ke dalam laptop nih. Jadinya autocorrect-nya itu ya tinggal pilih, sama pilih lagi Bu. Nah, gitu. Jadinya ya itu sih. Cuma masukin kamus ke dalam Word-nya, ntar biarkan Word-nya yang bekerja kepada sistemnya. Nah, caranya itu cukup datang ke Labcom besok dari jam 9 sampai jam 4. Ya, promosi. Mantap. Oke. Jadi buat teman-teman yang butuh kamus, as I told you, Kak Rahmat itu mengingatkan bahwa kita belum masuk ke materi itu tadi. Terima kasih Kak Rahmat sudah mengingatkan. Ya, Berarti terima kasih kita Kak. matiin sharingnya ya. Oke. Kak. Oke. Stop sharing. Terima kasih Kak Rahma sama Kak Suci yang banyak atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Kemudian kita lanjut ya ke sesi selanjutnya yaitu PowerPoint. Kami ingatkan kembali untuk sesi penyampaian materinya itu 30 menit ya Kak. Langsung saja, marilah kita simak materi pemaparan dari pemateri kedua kita yaitu tentang PowerPoint kepada Kak Devi Lasri waktu dan tempat. Kepada Kak Devi Lasri waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf izin pakai HP soalnya tiba-tiba laptop ada kendala. Sebelumnya mohon maaf. Tidak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Fitriani selaku pembina JRC dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir di pertemuan virtual kita mengenai agenda kelas Office Microsoft Office. Pada sesi yang sekarang ini kita bakal bahas Microsoft PowerPoint. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja menuju pembahasannya. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas karakteristik PowerPoint presentasi yang baik.
Dan kita punya 6 poin karakteristik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sederhana. Sederhana di sini maksudnya adalah informasi yang teman-teman sampaikan sederhana namun jelas. Salah satu part dari presentasi yang paling penting yaitu adalah judulnya. Bagaimana teman-teman menampilkan judul secara sederhana namun jelas. Ketika teman-teman menampilkan judul dalam lebih dari 2 line, usahakan pada akhir lainnya tidak mengandung kata hubung. Mungkin seperti teman-teman dapat lihat pada screen-nya, contoh judulnya Multiple Sequence Alignment pada rantai DNA dengan algoritma genetika. Kata hubung dengan dan pada, usahakan jangan pada akhir kalimat di line dari tiap-tiap lainnya. Oke. Kemudian poin yang kedua, alur yang teratur. Alur yang teratur di sini yaitu presentasi yang teman-teman punya harus mempunyai pembuka, isi, dan penutup, sehingga alurnya jelas. Ini agar tidak terjadi tumpang tindihnya informasi dari tiap-tiap slide presentasi teman-teman. Pada screen teman-teman bisa lihat contoh slide latar belakang. Latar belakang merupakan salah satu part dari presentasi yang penting. Kemudian terdapat alur penjelasan. Agar tidak tumpang tindihnya informasi yang teman-teman sampaikan, tiap slide memiliki bagian-bagian tersendiri dari tiap-tiap informasi yang disampaikan. Kemudian poin yang ketiga yaitu satu slide berisi satu pesan. Artinya saat teman-teman memiliki slide, dalam satu slide-nya usahakan satu poin inti yang teman-teman ingin sampaikan. Seperti pada screen teman-teman bisa lihat contohnya. Pada slide ini akan disampaikan terkait penjajaran sequence DNA. Maka teman-teman sebaiknya tidak menambahkan poin lain ke dalam slide ini, sehingga poin yang akan kita sampaikan hanya sebatas penjajaran sequence DNA. Kemudian poin yang keempat yaitu template. Template atau secara khususnya background yang teman-teman gunakan. Harus sangat diperhatikan terkait template atau background yang teman-teman gunakan. Pada screen teman-teman bisa lihat ada background 1 dan 2. Yang pertama adalah contoh yang sebaiknya teman-teman gunakan, dan yang kedua itu adalah contoh yang sebaiknya teman-teman hindari, di mana sebaiknya teman-teman menghindari background yang memiliki banyak warna atau memiliki degradasi warna yang berwarna-warni. Karena itu akan membuat informasi yang ingin kita sampaikan terlihat tidak jelas. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu font dan pemilihan warna. Font dan pemilihan warna juga sangat penting dalam suatu presentasi. Sebaiknya font yang teman-teman gunakan adalah font yang tidak saling terkait atau jelas terpisah dan tidak rumit gitu. Salah satu font yang bisa teman gunakan contohnya adalah Arial. Dan kemudian sebaiknya warna fontnya itu kontras dengan background-nya. Semisal kita menggunakan font berwarna terang, maka background kita harus berwarna gelap. Kemudian apabila kita menggunakan background berwarna terang, maka font yang kita gunakan adalah font yang berwarna gelap. Seperti pada screen, teman-teman bisa lihat perbandingan dari dua font dan pemilihan warna yang berbeda. Pada font dan pemilihan warna yang pertama, kita menggunakan font Arial dan warna belakang kita gunakan warna hijau tua. Kemudian fontnya kita gunakan font berwarna putih. Di sini kita bisa lihat kan background dan warna fontnya itu kontras. Jadi yang seperti ini dianjurkan. Kemudian yang kedua kita lihat background-nya berwarna biru terang, light blue,
Kemudian fontnya berwarna putih. Di sini warna font dan backgroundnya tidak kontras sehingga membuat informasi yang kita sampaikan tidak terlihat jelas oleh pembaca. Kemudian font yang dipilih juga termasuk font yang rumit. Ya. Poin selanjutnya yaitu visualisasi. Ini poin terakhir tapi tidak kalah penting ya. Visualisasi itu merupakan salah satu yang membuat presentasi kita menjadi hidup. Jadi kalau kita tidak bisa memvisualkan presentasi kita bakal terlihat membosankan, terlihat seperti teks pada umumnya. Visualisasi yang dapat kita gunakan bisa berupa gambar, grafik, diagram, animasi, atau video. Nah, terkait gambar yang kita gunakan, perlu diperhatikan terkait resolusi gambar yang kita gunakan. Seperti misalnya gambar dari hasil screenshot, atau gambar yang kita ambil dari berbagai sumber, tapi resolusinya tidak jelas. Itu harus diperhatikan. Kemudian terkait ukuran stretch-nya, perlu kita perhatikan pula. Ya, untuk poin-poin presentasi, sepertinya sampai ini. Oh ya, terakhir juga, pada presentasi kan kita suka menggunakan animasi atau motion-nya. Sebaiknya jangan menggunakan yang terlalu ribet atau yang terlalu membuat pembaca pusing. Gunakan yang sederhana dan jelas. Mungkin untuk poin-poin cukup sampai di sini. Mohon maaf karena terkendala laptop, jadi tidak bisa menampilkan Microsoft PowerPoint-nya tersendiri. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak atas materinya. Kalau gitu langsung saja kita ke sesi diskusi. Seperti biasa, sesi diskusinya kayak menerima 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun bisa menyalakan mikrofon. Terima kasih. Masih tambahan. Izin bertanya. Kita silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau nanya nih masalah tentang font. Kan kalau masalah warna itu oke lah ya, sudah jelas itu. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, Kak. Kalau untuk presentasi, misal di macam untuk presentasi karya ilmiah, font yang kita pakai itu kan jelas lah yang bisa terbaca. Nah, tentunya kan banyak juga tuh jenisnya yang bisa terbaca. Apakah kita harus terpaku sama satu font atau enggak, Kak? Sekian. Baik, terima kasih Kak. Pada Kak Devi. Baik, terima kasih Ahmad. Baik, terkait font yang kita gunakan, enggak terpaku pada satu jenis font. Kita bisa menggunakan berbagai font asal tetap memenuhi kriteria, yaitu tidak saling terhubung dan tidak berhuruf cantik gitu, yang berliku-liku. Kayak misalnya untuk judul, kita kan biasanya ingin membedakan terkait font judul dan font penjelas judul. Itu bisa kita gunakan font yang berbeda, asal konsisten. Untuk font judul, font penjelas, dan kriteria fontnya tetap kembali ke sebelumnya, yaitu tidak saling terhubung dan yang pisah-pisah, yang jelas. Mungkin materi betul. Terima kasih Kak. Bagaimana Kak Ahmad? Sekalian Kak, saran yang bagus untuk dipakai presentasi. Iya. Saran font yang bagus yang dipakai untuk presentasi, apakah itu Times New Roman, Arial, Calibri atau gimana gitu? Saran Kakak, menurut Kakak yang bagus mana? Oke, baik Rahmat.
Untuk font yang digunakan sebaiknya teman-teman jangan menggunakan font Times New Roman karena Times New Roman cukup kita gunakan pada Word teks di Microsoft Word kita. Kalau untuk Microsoft PowerPoint sebaiknya kita menggunakan yang konsola, Arial. konsolas, Thank you. konsolas, konsolas, Oke. konsolas. Apakah sudah cukup, Kak? Cukup. Baik, terima kasih. Ayo bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, Nanya, silakan Mas. Ada yang nanya menyalakan nih. mikrofonnya ataupun menuliskannya di kolom komentar. Ya, bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin nanya lagi sekali nih. Jadi silakan, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya, kali ini tidak nyalakan kamera karena satu dan lain hal ya. Oke, pertanyaan saya di sini terkait PowerPoint. Jadi yang saya kan ini sih pertama kita tahu kan kalau matematika di matematika tuh kental sekali dengan misalkan di dokumentasi dan dokumen-dokumen segala macamnya itu apa namanya dengan penggunaan equation ya maksudnya ya mungkin kita tahu sama-sama lah khusus untuk di Office Microsoft Office ini Word Excel Word sama PowerPoint seperti dijelaskan tadi. Nah di PowerPoint kan ada itu fitur equationnya. Nah jadi pertanyaan saya di sini mungkin bagaimana sih mungkin penggunaannya bagaimana penggunaan sebagai penggunaan equation di PowerPoint itu sendiri. Ya mungkin apa perlu atau tidak tapi kalau matematika memang sangat perlu sih karena ada beberapa hal itu yang harus dicantumin. Nah mungkin ya lainnya gitu terkait bagaimana ya kayak kriteria equation yang baik dan segala macam. Pokoknya bagaimana penggunaan equation di Microsoft PowerPoint itu sendiri. Ya itu aja sih yang saya tanyakan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya dijawab kepada Kak Desirasi. Ya, baik. Terima kasih, Atma. Terkait penggunaan equation di Microsoft PowerPoint, kriteria penggunaan equation-nya harus yang pertama jelas, mungkin tidak jauh dengan penggunaan font. Jelas dan terlihat. Jangan sampai saling tumpang tindih atau dalam satu slide itu usahakan kita tidak memuat banyak word atau kata dan juga size ukuran untuk minimal pada PowerPoint itu minimal 18 ya. Jadi kalau udah di bawah itu jangan sampai gitu. Karena tidak akan terlihat. Sangat minimal untuk kemungkinan terburuknya kita menggunakan ukuran 18. Nah, begitu pula pada equation yang kita gunakan. Size-nya besar, font-nya jelas, dan terlihat. Mungkin sekian. Bagaimana Kak Atma? Apa masih ada yang ditanyakan? Sebenarnya cukup dulu dah. Ya cukup dulu dah. Tapi sebenarnya ada rasa penasaran tapi nggak kepikiran apa. Lanjut dah. Ya. Terima kasih dah. Sekarang udah. Ya sementara puas dulu dah. Baik Kak, terima kasih banyak. Kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, masih ada satu pertanyaan, satu kesempatan untuk bertanya. Boleh sharing sedikit nggak pengalaman masalah ini equation di PowerPoint? Oh, oke, boleh silakan Kak. Oh ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, gini kan kebetulan nih untuk membahas equation nih, ada pernah nih pengalaman waktu itu pakai Office lagi.
PowerPoint PowerPoint. 2007 sama 2010. Nah, di 2007 itu kan nggak bisa tuh pakein apa itu namanya itu, nggak bisa Latex. insert equation di dalam PowerPoint. Di 2010 bisa. Nah, itu kan tentunya tuh jadinya diakalilah di Word 2007 itu dipakein gambar untuk masukin equation-nya. Nah, ternyata biasanya yang kayak itu dengan cara kayak gitu itu pecah-pecah dia hasil equation-nya karena dia itu kan ada proses perbesar dan perkecilnya. Jadinya ya untuk yang biasa pakai Office lama tuh jadinya disarankan aja pakai latex atau enggak pakai mat-type di dalam PowerPoint-nya biar dia bisa kita nulis apa itu namanya tuh nulis equation di sana. Atau enggak kalau misalkan mau pakai gambar yang di untuk rumusnya, usahain cari yang resolusinya bagus untuk dilampirkan ke dalam PowerPoint agar si rumusnya itu nggak pecah-pecah. Sekian. Ya, terima kasih, Kak. Kepada teman-teman semua masih ada yang ditanyakan. Ayo tanya. Lagi kesempatan untuk bertanya. Ayo siapa yang mau nanya? Silakan, nggak ada lagi, aduh. Terima kasih Kak, saya mau nanya, ada nggak contoh karya? Saya dengan PowerPoint biar kami Ya, dari novel ya. PowerPoint tadi. Oke, siap. Nih. Ada dari Nopal, terima kasih materinya Kak, sangat bermanfaat. Saya mau nanya Kak, ada tidak contoh karya yang dipresentasikan menggunakan PowerPoint? Biar kami juga bisa melihat penerapan secara langsungnya Kak. Bagaimana bagian-bagian mana saja yang masuk dari poin-poin tadi. Ya, langsung bisa dijawab Kak. Baik, terima kasih Noval. Di sini Kak Devi punya contoh PowerPoint seminar hasil. Mungkin teman-teman berkenan untuk melihat. Oh, Sebentar. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat pada screen teman-teman, ini contoh PowerPoint presentasi waktu kemarin Kak Devi seminar hasil. Di sini terdapat kesalahan sedikit ya, soalnya format dari laptop ke HP dia berubah. Jadi waktu di judul multiple sequence alignment, harusnya kita nulisnya dalam satu line. Kemudian pada rantai DNA dengan algoritma genetikanya juga pada satu line. Jadi kita punya 3 line. Kemudian bagian dari presentasi selain judul yaitu kan latar belakang. Kita sebaiknya menghindari penulisan teks yang panjang. Seperti teman-teman bisa lihat pada screen. Kemudian bagian-bagian berikutnya terkait rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan jika teman-teman memiliki hipotesis penelitian dan batasan masalah, silakan dicantumkan.
Kemudian landasan teori. Seperti yang kita ingat tadi, kita punya poin bahwa satu slide itu satu pesan. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu slide ini kita hanya membahas terkait penjajaran sequence DNA. Kemudian slide berikutnya hanya multiple sequence alignment. Kemudian berikutnya hanya algoritma genetika. Berikutnya multiple sequence alignment dengan algoritma genetika. Kemudian yang penting juga pada slide presentasi yaitu terkait langkah-langkah penelitiannya. Juga salah satu bagian yang tidak kalah penting juga yang teman-teman yaitu referensi yang teman-teman gunakan. Sebentar. Ya. Bagian terakhir dari slide presentasi teman-teman. Itu. Ya, cukup Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kak atas pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kini tibalah kita ke sesi akhir acara kita pada hari ini. Baiklah kepada teman-teman semua, sampailah kita pada acara terakhir kita pada hari ini, yaitu penutup. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di kelas ini. Terima kasih juga kepada Bu Nurul Fitria yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada kakak-kakak semua sebagai pemateri pada hari ini. Baiklah, kalau karena acara kita sudah selesai ya, saya tutup aja kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama menutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Atman. Iya. Ya, kita untuk komunikasi dia. Silakan mungkin dinyalakan kameranya karena kita kasih foto bersama nih. Insyaallah. Ya tar gitu. Yes. Silakan kepada teman-teman semua untuk menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi foto-foto. Sebelum kita sama-sama live ya. Kak, biasanya yang cewek males pakai jilbab. Ini mana yang Kak Denny udah foto? malam belum? Kak Denny, Anda di mana, Kak Denny? Siapa aja nih? Denny, Noval. Oke. Kristiandi, hai. Hai Bu. Yang lain kenapa nggak nyalain kamera padahal nggak ini, aduh. Ayo dong. Ayo teman-teman. Kita tunggu deh 1 menit ambil jilbabnya.
Gimana caranya Langsung biar semua? keluar loh Angelina. Waduh. Apaan? Nah, gitu, nyalain yuk. Rosanti, Ocha, Rehani, Nurul. Langsung keluar Mirani. Habibah. Dede, ngapain Dede? Matiin kamera, Noval. Ya, Den ada lagi, Den. Kasihan yang Yang ada. publikasi ini dalam muka. Ya, ngomong gimana caranya biar semua kelihatan nih. Ini cuma 9 orang, nggak perlu sih. Kak Deni sama siapa tuh? Udah? Udah kita fotoin ya. Fatma kasih tahu. Oke. Ya, tadi kenapa? Oke lah kita ya, foto ya. Oh, Saya udah senyum. oke dah, oke kita langsung aja ya. Oke, take foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah ya, udah kata. Tekan print screen. Ya sudah. Oke, videonya nanti juga bakal di YouTube ya. Sudah. Rumit ini hasil recordingnya nih. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak. Makasih Kak Devi, Kak Suci, Kak Rahmat. Aku Bu. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin kabur juga. Ya, makasih Oke, Departemen siap. Pengembangan Pendidikan. Izin Ibu. live teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya akhiri ya meet-nya karena memori juga nanti ya. Terima kasih ya sudah Oke, mengikuti Kak. kelas. Ayo. Ya.